Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR PDI Perjuangan Indramayu merilis terkait dugaan tidak profesionalnya Bawaslu Indramayu soal tindak lanjut laporan-laporan pelanggaran selama Pilkada Indramayu 2020. BBHAR berencana akan memberikan teguran keras dan melaporkan ke DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu ditembuskan ke Bawaslu Jawa Barat. Berikut ulasannya. Wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu dengan pengurus-pengurus dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat cabang PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu menyikapi persoalan terkait pelaporan-pelaporan dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat cabang PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini kami selaku Kepala BBHAR dan ini Sekretaris BBHAR beserta jajaran pengurus BBHAR cabang PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu memberikan keterangan bahwa selama pelaporan yang kami layangkan ke pihak Bawaslu ataupun Gakumdu selaku sentra pelaporan terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu, khususnya pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, kami lebih kurang sudah 10 lebih perkara yang kami laporkan ke pihak Bawaslu atau Gakumdu yang notabene sebagai pemangku kepentingan untuk urusan pelanggaran. Kami merasa dan patut diduga bahwa Bawaslu tidak profesional dalam menjalankan tugas-tugas sebagai lembaga pengawasan dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama terkait pelaporan money politik itu yang dilakukan oleh Paslon 03 yang dilakukan oleh Saudara Taufik Hidayat, itu dengan hasil laporan tidak ditindaklanjuti. Ini sedangkan unsur-unsur yang kami kaji ini dapat terpenuhi, unsur-unsur pidana pemilunya, membagi-bagikan uang dan sebagainya. Kemudian seperti kasus pidana pemilu di Desa Karangmulya, Kecamatan Kananghaur. Satu orang petugas TPS telah mencoblos 4 surat suara dan ini tindakannya sudah terjadi. Tetapi dalam laporan dari pihak Bawaslu dalam ini Gakumdu ini tidak ditindaklanjuti. Satu. Yang kedua, ada unsur kesalahan penerapan pasal. Ini fatal. Ini warning kepada Bawaslu bahwa ini penerapan pasal dalam tindak pidana pemilu. Satu orang petugas TPS yang mencoblos 4 surat suara, sedangkan yang dicantumkan pasalnya berkaitan dengan money politik. Ini persoalan ya. Hukum jangan sampai dimainkan. Hukum jangan sampai jadi dolanan. Dari wong Indramayu sih. Kemudian terkait dengan pelanggaran di TPS 7 Desa Tugu Kidul, Kecamatan Slieg. Unsur tindak pidananya menurut analisis kami dan kajian kami ini terpenuhi. Karena satu orang telah mencoblos 2 surat suara. Tetapi dalam laporan yang dilaporkan kepada pelapor, Bawaslu mengatakan bahwa tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur-unsur pidananya. Ini yang kemudian menjadi persoalan yang harus disikapi bersama. Tidak hanya hari ini untuk pelajaran bagi kita semua bahwa pemilu ini jangan dijadikan main-main, jangan dijadikan bahan mainan bahwa asal ada laporan, asal ada pengaduan kemudian selesai. Nggak begitu. Ini persoalan hukum, persoalan regulasi yang harus ditegakkan, baik oleh Bawaslu maupun oleh KPU sendiri. Kemudian pelanggaran yang di Cantigi,
ini sampai hari ini kami tidak menerima hasil laporan ataupun keterangan dari Bawaslu. Ini menjadi persoalan bersama yang harus sama-sama kita sadari bahwa tugas Bawaslu ini harus lebih profesional gitu kan. Karena dia memakai anggaran negara. Menggunakan uang rakyat yang itu kerja-kerjanya harus maksimal gitu loh. Kenapa semua yang dilaporkan ini mentah semua gitu kan? Meskipun ada sebagian memang Bawaslu menerima dan menyatakan ditindaklanjuti. Tetapi itu bagi kami ketika sudah memenuhi unsur-unsurnya, maka Bawaslu yang bertugas untuk menggali barang bukti, bukan kami sebagai pelapor gitu loh. Ini catatan. Ya, yang sering saya tanyakan ke pihak Bawaslu, pihak Gakumdu, masa pelapor yang harus mencari barang bukti, mencari alat bukti. Ini jangan sampai terjadi Bawaslu di kemudian hari. Ini persoalan gitu loh. Jadi pemilu ini jangan sampai menjadi sebagai bahan lelucon, bahan main-main gitu loh. Bukan bicara menang atau kalah, tapi proses demokrasi yang sesuai dengan ketentuan yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi mohon menjadi evaluasi bersama, menjadi kritik bersama bahwa ini bukan persoalan Nina Luki menang ataupun pasangan lain kalah gitu, tidak begitu. Tetapi ini persoalan regulasi, aturan hukum, peraturan perundang-undangan yang tidak kemudian secara jeli dikaji secara mendetail. Dan bila perlu pelapor diikutsertakan dalam gelar perkara terhadap persoalan yang terjadi gitu loh, atau yang dilaporkan. Dan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat cabang PDI Perjuangan akan memberikan teguran keras baik ke Bawaslu Kabupaten maupun nanti ke DKPP atau ke Bawaslu Provinsi, bahkan ke Bawaslu Pusat. Ini sebagai langkah-langkah hukum kami ketika laporan-laporan yang kami laporkan ke pihak Gakumdu atau Bawaslu ini tidak diseriusin untuk ditanganin. Bahkan semuanya status laporannya tidak ditindaklanjuti. Ini kan persoalan. Ada apa gitu kan? Sedangkan unsur-unsur yang dapat kami kaji, dapat kami pelajari sudah terpenuhi. Monggo, kalau memang perlu kita gelar kembali, gelar bersama persoalan-persoalan yang kami laporkan ini supaya clear. Jangan ada prasangka ataupun image buruk bagi Bawaslu sendiri, bahkan terhadap penyelenggara pemilu yang lainnya. Kami kira cukup ya. Barangkali dari Pak Sekretaris BBHR bisa menambahkan, silakan. Tambahan sedikit, beberapa laporan yang kami layangkan ke Gakumdu, sebenarnya alasan untuk dihentikan laporannya itu kami belum paham ya, artinya tidak dicantumkan alasan apakah materialnya, apakah memang unsurnya apa gitu, yang tidak terpenuhnya itu apa gitu. Artinya unsur-unsur bagi kami kajian itu digelar oleh kami itu unsur-unsur sudah memenuhi, tapi di Gakumdu itu tidak memenuhi unsur. Itu pertanyaan bagi Gakumdu, apakah memang serius menegakkan keadilan pemilu atau memang tidak? Saya sih apresiasi pada Gakumdu bahwasanya atau Bawaslu, oke lah, pengawasan Bawaslu itu memang bagus, tapi lemah dalam penindakan. Nah, kami mohon ini terakhir untuk pemilu atau pilkada, lemahnya penindakan dari Bawaslu. Untuk selanjutnya kami mohon Bawaslu benar-benar serius melakukan penindakan pemilu, penindakan pidana pemilu. Tindak pidana pemilu. Mau Ferry menambahkan, silakan. Yang berkaitan di pelanggaran yang ada di TPS 07 Desa Karangmulia dalam penerapan pasal yang dicantumkan oleh pihak Gakumdu, itu pasal yang berkaitan dengan money politik, sedangkan fakta kronologis di lapangan tindak pidana yang terjadi di TPS 7 itu adalah menggunakan surat suara lebih dari satu yang dilakukan oleh petugas TPS. Jadi perlu dijelaskan dalam hal ini apakah ini kekeliruan dalam penerapan pengetikan ataupun memang dari awal yang dibahas oleh Gakumdu itu adalah pasal money politik
Sehingga status laporan terakhir dari Bawaslu itu adalah tidak ditindaklanjuti. Itu Pasal yang dilaporkannya pasal berapa? 178. 178 B. Dan sekarang yang dicantumkan dalam laporan ke kami itu adalah pasal 187B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oke. Gitu. Ya, kami kira cukup. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.